وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، فقد قال الله جل جلاله في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل وعز: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ibadah Allah, sidang salat Jumat yang saya cintai dan muliakan, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fiikum. Kedamaian, ketentraman, dan ketenangan jiwa adalah kebutuhan dan keinginan setiap insan. Tidak ada satupun dari manusia yang hidup di dunia ini kecuali menginginkan yang namanya kedamaian, ketentraman, dan ketenangan jiwa. Akan tetapi, sebagai mereka yang menginginkan kedamaian, justru mencarinya dengan melakukan hal-hal yang dapat menghilangkan kedamaian jiwa itu sendiri. Sehingga sebagian mereka seperti dikatakan oleh penyair Arab yang mengatakan: tarjun najata wa lam tasluk masalikah fa inna safinata lam tajri 'ala al-yabas. Engkau menginginkan kebahagiaan, tetapi engkau tidak menempuh jalan-jalannya. Sesungguhnya kapal itu tidak akan berlayar di atas jalan. Saudaraku muslim yang ana cintai dan muliakan, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Apabila engkau mencari kedamaian dan ketentraman jiwa, maka inilah firman Allah Jalla wa'ala yang akan menjelaskan hal tersebut untuk kita semua. Di dalam surat Ar-Ra'd, Allah Jalla wa'ala berfirman: alladzina amanu wa taqma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah taqma'innul qulub. Orang-orang yang beriman itu adalah mereka orang-orang yang hati mereka tenang, tentram, damai dengan berzikir, dengan zikir kepada Allah Jalla wa'ala. Zikir kepada Allah definisinya secara umum dan paling mencakup, kata Imam Ibn Al-Qayyim, adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Ala bidzikrillahi taqma'innul qulub. Ketahuilah oleh kalian, hati kalian hanya tenang, hanya damai, hanya tentram dengan berzikir kepada Allah. Ini yang difirmankan oleh Sang Pencipta hati. Dan para ulama mengatakan innama khuliqal qalbu li dzikri. Tidaklah hati itu diciptakan kecuali untuk berzikir kepada Allah. Sang Pencipta hati kita mengatakan hati kalian tidak akan pernah damai, tenang, tentram, dan bahagia kecuali dengan berzikir kepada Allah. Maka kedamaian hati tidak akan mungkin diperoleh dengan mabuk-mabukan, dengan berzina,
dengan minum khamar, dengan karaokean, dengan masuk ke dalam diskotik, dengan mengkonsumsi obat-obat terlarang. Ala dzikrillahi tatma'innul qulub. Hati kalian itu hanya damai, tenang dan tentram dengan berzikir kepada Allah. Dan salat adalah sebesar-besar zikrullah, sebaik-baik zikir kepada Allah. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkari wa dzikrullahi akbar." Sesungguhnya salat itu akan mencegah kalian dari perbuatan fahsya, maksiat zina, liwat, dan maksiat syahwat lainnya, wal munkar. Dan salat juga akan mencegah kalian dari perbuatan yang munkar. Wa dzikrullahi akbar. Dan salat adalah zikir kepada Allah yang paling besar. Dan tadi Allah telah berfirman, "Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Ketahuilah oleh kalian, hati itu hanya tenang, hanya damai, hanya tentram dengan berzikir kepada Allah. Wa dzikrullahi akbar. Dan salat adalah zikrullah yang paling besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hubbiba ilayya minad dunya at-tib wan nisa wa ju'ilat qurratu 'aini fi shalah." Perkara dunia yang aku cintai, yang aku sukai, artinya keumuman lelaki mencintai itu adalah wangian dan kaum wanita. Wa ju'ilat qurratu 'aini fi shalah. Tetapi kedamaian dan ketentraman hatiku itu ada ketika aku sedang di dalam salat. Jamaah sekalian, apakah Nabi kalau sedang tidak salat boleh bermaksiat kepada Allah? Tentu tidak. Nabi walaupun sedang tidak di dalam salat, beliau sedang melakukan ketaatan kepada Allah. Tetapi beliau mengatakan, "Wa ju'ilat qurratu 'aini fi shalah." Ketenangan, kedamaian jiwaku itu ada sedang di dalam salat. Artinya walaupun ibadah yang lain, baca Al-Quran, sedekah, puasa, dan yang lain-lainnya bisa mendatangkan kedamaian untuk jiwa ini, tetapi tidak sedahsyat salat. Ketentraman jiwa yang diberikan oleh ibadah selain salat itu tidak sempurna kedamaian jiwa yang kita dapatkan tatkala kita sedang di dalam salat. Oleh karenanya syaitan berusaha dan berupaya agar anak Adam ini tidak salat. Oleh karenanya Nabi menyebutkan ketika adzan dikumandangkan, maka syaitan lari terbirit-birit. Kemudian setelah adzan selesai dikumandangkan, dia akan datang kembali mengganggu anak Adam yang sedang salat sunnah. Nah, karena dia tidak khusyuk di dalam salatnya. Kemudian ketika iqamah dikumandangkan, dia pun kembali lari terbirit-birit. Dan setelah iqamah dikumandangkan, dia datang lagi mengganggu anak Adam yang sedang salat agar tidak khusyuk. Bahkan terkadang Nabi SAW memanggil Bilal, "Ya Bilal, arihna bis salah." Bilal adalah muadzinnya Nabi. Arihna bis salah, itu bahasanya. Wahai Bilal, tolong tenteramkan jiwa-jiwa kami dengan salat. Maksudnya apa? Maksudnya kumandangkan adzan agar kita salat. Tetapi Nabi berbahasa, tenangkan jiwa kami dengan salat, wahai Bilal. Segitunya bahasa Nabi tentang salat. Karena sungguh tiada ibadah yang lebih menenteramkan jiwa kita dan membuat hati kita menjadi lebih damai daripada salat. Al-Imam Ibnu Katsir ketika menjelaskan firman Allah di dalam surat Al-Baqarah, "Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un." Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sifat sabar
dan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan salat itu memang berat kecuali bagi mereka al-khashi'in. Siapakah mereka al-khashi'in yang Allah katakan untuk mereka salat itu sama sekali tidak berat? Siapakah mereka? Allah terangkan di ayat yang berikutnya. Allah mengatakan alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un, yaitu mereka yang selalu sadar bahwa mereka akan bertemu dengan Sang Pencipta mereka untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka lakukan di dunia ini. Wa annahum ilaihi raji'un, dan mereka selalu ingat, selalu sadar bahwa mereka akan kembali kepada Allah Sang Pencipta mereka. Oleh karenanya jemaah yang dimuliakan Allah, amat sulit kita bisa mengajak orang yang diperbudak oleh dunia, yang tidak pernah ingat mati, yang tidak ingat akhirat untuk sholat. Karena Allah telah mengatakan wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Salat itu sangat berat kecuali bagi mereka yang khashi'in, yang yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, yang selalu ingat surga neraka, yang ingat ada akhirat, yang selalu ingat alam barzakh, selalu ingat mati. Makanya orang-orang yang diperbudakkan oleh dunia lebih memprioritaskan dunia daripada akhirat, amat sulit bisa diajak sholat. Bahkan sebagian mereka duduk di teras masjid, orang lain sedang sholat dan dia tidak sholat, dan dia muslim. Allah memang mengatakan wa innaha lakabirah illa 'alal khashi'in. Sholat itu amat berat kecuali bagi mereka yang khashi'in, yang selalu ingat akhirat, yang selalu ingat dirinya akan mati, akan dihisab oleh Allah, akan berhadapan seorang diri di hadapan Allah, yang selalu ingat akan alam barzakh, yang di sana nantinya dia akan ditanya man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyuk. Hanya mereka yang mau sholat. Budak-budak dunia tidak akan pernah mau sholat. Di dalam ayat yang lain Allah mengatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada suri teladan yang baik untuk kalian pada diri Allah. Kemudian jamaah sekalian coba perhatikan ayat setelahnya. Setelah Allah mengatakan Nabi itu adalah sebaik-baik suri teladan untuk kalian, apa kata Allah setelah itu? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Bagi mereka yang selalu berharap akan bertemu dengan Allah, tidak takut mati, tidak benci mati. Wal yawmal akhir, mereka selalu mengharapkan kehidupan akhirat, merindukan surga, selalu ingat hari kiamat. Wa dzakarallaha katsira, dan mereka yang banyak mengingat Allah Jalla wa Ala. Makanya semakin cinta manusia ini kepada dunia, orang-orang yang mendewakan karir, orang-orang yang mendewakan jabatan, tidak akan pernah mau sholat. Mereka budak-budak dunia amat sulit diajak untuk sholat, walaupun rumahnya satu dinding dengan halaman masjid. Karena Allah mengatakan hanya mereka yang ingat akhirat yang mau sholat. Padahal Allah mengatakan wasta'inu bis-sabri was-salah. Sholat adalah sumber pertolongan dari Allah. Sholat adalah amalan yang paling menenteramkan jiwa. Tapi anehnya sebagian orang justru tidak sholat karena hati sedang tidak karu-karuan. Diajak sholat, udah ente duluan bro, gua lagi banyak masalah. Justru karena sedang banyak masalah kita sholat, menghadap, mengadu dan curhat kepada Allah serta memohon pertolongan kepadanya. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai sumber pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini
beliau menyebutkan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Hudzaifah radhiyallahu anhu. Beliau bercerita tentang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang semoga Allah pertemukan kita dengan beliau di dalam telaganya di padang mahsyar sebelum di dalam syurganya. Amin ya rabbal alamin. Beliau berkata tentang Nabi kita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hazibahu amr fazi'a ila salah. Nabi kalau sedang mengalami urusan besar, sedang gelisah, dapat berita serius, berita duka, Nabi langsung menenteramkan dirinya dengan salat. Yang diistilahkan oleh sebagian ahli fikih dengan salat. Di bawah ayat tersebut juga, Imam Ibnu Katsir menukilkan sebuah ayat dari Abdullah bin Abbas. Suatu ketika beliau di atas pinggangan ontanya, sampailah kepada beliau berita duka bahwa saudara kandung beliau yang bernama Fadl bin Abbas telah meninggal dunia. Maka beliau pun langsung turun dari tunggangannya dan sholat waktu menenteramkan jiwanya. Dalam Sahih Al-Bukhari dari Abdullah bin Abbas, Nabi bercerita ketika Sarah diambil paksa oleh algojonya Raja Namrud yang berkuasa saat itu untuk disentuh dan digores kehormatan. Apa yang dilakukan oleh Ibrahim? Dia melawan, beliau tidak mampu. Bahkan kalau sempat Namrud tahu bahwa Ibrahim adalah suaminya Sarah, maka Ibrahim akan dibunuh. Yang muslim hanya beliau dan istrinya saja. Apa yang Nabi Ibrahim lakukan? Beliau salat, curhat sama Allah, minta pertolongan dan penjagaan dari Allah. Setelah itu apa yang terjadi jamaah? Nabi sebutkan setiap kali Namrud ingin menyentuh tubuhnya Sarah, Allah ya, Allah bekukan tangannya. Tiba-tiba tangannya membengkak sebanyak 3 kali. Berulang kali dia pun melepaskan senjata. Perang Badar. Besoknya perang akan melawan 1000 musuh dengan persenjataan lengkap yang lengkap. Sedangkan Nabi dan kaum muslimin jumlahnya hanya 300 orang. Kurang lebih. Tanpa persenjataan yang lengkap. Karena memang mereka tidak ada rencana perang. Tetapi terjebak dari perang. Sedangkan di malamnya hujan lebat. Apa yang Nabi lakukan? Sholat malam. Sebagian sahabat mengatakan, aku masuk ke dalam kemah Nabi. Aku melihat beliau sedang sholat. Aku keluar dan aku kembali lagi. Aku melihat beliau sedang wasta'inu bis-sabri. Jadikan sabar dan sholat. Kita enggak dikit ada masalah ditelepon langsung jenderal mana yang bisa saya telepon? Nah, pejabat mana yang bisa saya telepon? Aparatur mana? Sholat dulu. Ambil dulu. Sholat rakaat. Setelah itu silahkan ikhtiar duniawi. Oh ini fulan bisa saya telepon. Pak, tolong saya Pak. Pak, tolong anak saya ditangkap. Silahkan. Tetapi jangan lupakan Rabbul Alamin terlebih dahulu. Yang innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta pertolongan kepada Allah dengan salat dan sabar. Ibadallah, aku liqauli hadza wa astaghfirullah wa atubu ilaih. Fastaghfiruhu wa atubu ilaih innahu huwat tawwabul ghafur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرانا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله ويقول ربنا جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات
Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma aslih umurina warzuqhum bitanatan salihatan tu'inuhum ala